Biar yang bernapas memuji Tuhan. Bila kita boleh meninggikan, memuliakan Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecap dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Oh, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Hey, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, oh, Allah yang memeliharaku selamanya. Dengan penuh sukacita, pengharapan akan pujian ini bersama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Oh, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecap dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati, oh kasih setia Tuhan, oh kasih setia Tuhan. Nyatakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, oh, Allah yang memeliharaku. Syukur pada Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, oh, Allah yang memeliharaku. Syukur pada Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, yang mengasihiku, oh, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, bangkit serukan namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan namanya, bangkit serukan nama Yesus. Oh, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, oh, oh, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh, oh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Terpujilah namamu Tuhan, bangkit serukan nama Yesus. Oh Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalah
Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, oh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Nama di atas segala nama, yang olehnya seorang boleh selamatkan. Lebih dahsyat dari segala nama sakit penyakit apapun. Engkau Tuhan terbesar bagi kami. Terima kasih Bapa. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yang pria katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari angkat tanganmu, nyatakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Oh, oh, oh. Ya Rabba, Shara, Lama, Yara, Lama, Yara, Shara. Hikakata
Mari sembah Tuhan, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Biar hari-hari ini setuju bersama-sama akan keputusan Tuhan, setuju akan apa yang dikerjakan. Bersyukur pada Tuhan. Dia terus memegang kita, Dia terus mengendalikan hidup kita. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setia Tuhan, sehingga ketika kami memasuki di bulan Agustus ini, kami masih di dalam penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan pada kami kesehatan, Tuhan memberikan pada kami penyertaan-Mu, sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini. Dengan kami apa adanya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebenarnya kami akan mendengarkan suara-Mu. Tuhan berbicara pada kami, supaya kami boleh memahami dan mengerti arti penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, memasuki bulan Agustus di tahun 2021 ini, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sepanjang 8 bulan yang sudah kita lalui bersama-sama sehingga kita memasuki di bulan Agustus ini, kita melihat pertolongan Tuhan sehingga kita boleh ada sebagaimana ada pada sampai saat ini. Kita melihat bahwa di dalam masa-masa pandemi, di masa-masa COVID-19 yang melanda di Indonesia, kita tetap bisa berdiri sampai pada hari ini dengan kesehatan yang Tuhan berikan ke kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar pada bulan Agustus ini, kita mengambil tema tentang kepercayaan. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita. Hari ini saya rindu untuk kita sama-sama belajar tentang trust in the Lord atau percaya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan buat kita semua Kejadian pasal 28 dimulai ayat yang ke-10. Maka Yakub berangkat ke Betsheba dan pergi ke Haran. Ia sampai ke suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau
kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat yang ke-16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kasih Yesus Kristus, pada bulan Agustus ini kita akan belajar tentang kepercayaan. Hari ini kita akan belajar tentang percaya kepada Tuhan, trust in the Lord. Ketika kita membaca di dalam perikop ini, saudara-saudara, perikop ini berbicara tentang ketika Yakub pergi keluar dari rumahnya, karena dia sudah menipu Ishak bapaknya, menipu kakaknya Esau, dan dia keluar dari zona nyaman, keluar dari rumah yang membesarkan dia, keluar dari keluarga yang selalu mungkin menafkahi, memelihara kehidupannya. Dan ketika dia lari di dalam pengejaran akan Esau kakaknya yang akan membunuh dia karena dia sudah mencuri hak kesulungannya, maka suatu saat dia tiba di suatu tempat dan dia tidur di suatu tempat. Dan ketika bangun dari mimpinya, maka dia sangat kagum dengan penyertaan Tuhan dalam hidupannya. Dan dia membuat satu sumpah atau membuat satu nazar atau sebuah janji bahwa dia akan menjadikan Allah sebagai Tuhannya ketika Allah melindungi dan menyertainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa perjanjian penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yakub itu juga berlaku sampai pada hari ini kepada kita. Di dalam Matius pasal yang ke-28 dikatakan bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai sepanjang akhir zaman. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan tidak hanya terjadi di dalam kehidupan Yakub, tetapi penyertaan Tuhan itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Bukankah Yakub adalah Israelnya Tuhan dan kita adalah Israel rohaninya Tuhan? Kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Itulah namanya gereja atau eklesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yakub di dalam pelariannya, ketika dia berlari untuk menghindari kejaran daripada Esau kakaknya yang akan membunuhnya, dia bertemu dengan Tuhan. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, terjadilah yang dinamakan perjanjian antara Yakub dan Allah. Bagaimana perjanjian itu? Perjanjian itu adalah perjanjian Allah dengan Yakub, di mana Allah sebagai pihak yang pertama berjanji mengatakan Allah akan menyertai, Allah akan melindungi, dan Allah akan memberkati Yakub. Dikatakan Tuhan yang akan menyertai, melindungi, dan memberkati Yakub, saudara-saudara. Nah, perjanjian penyertaan Tuhan itu adalah inisiasi daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan inisiasi, Tuhanlah yang memulai lebih dahulu. Dan ini yang disebut dengan namanya kasih karunia, anugerah. Saudara-saudara, kalau kita mengingat kembali bahwa bukan hanya penyertaan Tuhan, keselamatan di dalam kehidupan kita itu juga berangkat dari inisiatornya adalah Allah. Tuhan sendiri yang berinisiasi dan Tuhan sendiri yang bertindak dengan dia turun dari surga menuju ke bumi dan menjadi manusia, dan dia mati disalibkan untuk kita dan bangkit kembali dan akhirnya duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Itu semuanya dimulai dan diinisiasi oleh Allah. Itu yang disebut dengan anugerah, itu yang disebut dengan kemurahan Tuhan. Jadi keselamatan, penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita berangkat daripada inisiasi Tuhan, bukan dari kerja keras kita, bukan dari kebaikan kita, bukan dari moralitas kita, bukan dari amal kita, tetapi semuanya berasal dan dimulai daripada Allah. Dari pihak Allah, Allah memberikan satu perjanjian bahwa dia akan menyertai, dia akan melindungi, dan dia akan memberkati.
Ingat beberapa minggu yang lalu kita belajar kata dengan memberkati tentang kekhawatiran. Kekhawatiran akan tubuh dan kekhawatiran akan hidup. Yaitu berkenaan dengan makanan dan pakaian. Demikian juga Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Kita tidak perlu khawatir akan hidup kita dan juga tidak perlu khawatir akan tubuh kita. Sementara dari pihak Yakub, ia mengadakan perjanjian. Ketika Allah menyertai, melindungi dan memberkati Yakub, maka Yakub membuat satu perjanjian. Dia akan menjadikan Allah sebagai Tuhannya, dan dia akan membangun rumah Tuhan. Dikatakan di tempat di mana dia bertemu dengan Tuhan, disitulah dijadikan sebagai rumah Tuhan, Betel, ya saudara. Dan dia memberikan persembahan. Dikatakan semua yang Tuhan berikan kehidupannya, dia akan kembalikan 1/10 untuk persembahan bagi Tuhan. Saudara, perjanjian itu adalah kesepakatan dua belah pihak. Perjanjian itu adalah suatu kesepakatan atau persetujuan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dan masing-masing bersepakat untuk mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Jadi perjanjian itu adalah satu kesepakatan dua belah pihak atau lebih, saudara. Nah, perjanjian ini dimulai daripada Allah sendiri. Artinya bukan dari kemampuan kita atau hasil usaha kita, tetapi justru dari kebaikan dan kasih kemurahan Tuhan. Sehingga dia memberikan janjinya untuk menyertai, melindungi dan memberkati. Lalu kalau Tuhan yang berjanji, maka pihak yang bersepakat itu memang harus wajib atau aktif untuk melakukan perjanjian itu. Jadi perjanjian merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Tuhan memang yang berinisiasi, tetapi perjanjian tidak akan terjadi kalau cuma satu pihak yang bersepakat, sementara pihak lain tidak bersepakat. Karena itulah ketika dua belah pihak bersepakat, Allah bersepakat menyertai, melindungi dan memberkati Yakub, maka Yakub pun bersepakat. Dia akan menjadikan Tuhan Allah sebagai Tuhannya. Dia akan membangun rumah Tuhan dan di tempat di mana dia bertemu dengan Tuhan dan dia akan memberikan persembahan dari berkat yang Tuhan berikan dalam hidupannya. Saudara-saudara, satu perjanjian itu didasari oleh namanya kepercayaan. Tidak ada kepercayaan di dalam dua belah pihak yang akhirnya bisa menjadikan suatu perjanjian. Kalau misalkan tidak ada satu trust atau kepercayaan di antara dua belah pihak, maka tidak akan mungkin tercipta satu perjanjian. Jadi perjanjian itu dibangun dari kepercayaan. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahwa ketika Tuhan menyertai di dalam kehidupan Yakub dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita, maka dibangunlah satu kepercayaan, yaitu di mana Allah membangun kepercayaan kepada kita dan kita membangun kepercayaan kepada Tuhan. Jadi perjanjian itu adalah suatu kepercayaan di antara dua belah pihak. Terjadi suatu kepercayaan di antara dua belah pihak. Tuhan percaya pada kita dan kita percaya kepada Tuhan. Dan inilah yang akhirnya menjadikan suatu perjanjian. Perjanjian Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati kita. Dan perjanjian daripada kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhannya. Membangun rumah Tuhan dan memberikan persembahan pada Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yakub, saudara-saudara. Jadi membangun kepercayaan itu adalah membangun kepercayaan kita kepada Tuhan dan membangun kepercayaan Tuhan kepada kita. Kepercayaan dua belah pihak, bukan satu pihak. Kepercayaan itu sangat penting di dalam suatu perjanjian atau namanya kesepakatan. Tanpa adanya kepercayaan, maka tidak akan mungkin terjadi kesepakatan. Tidak akan mungkin ada perjanjian kalau tidak didasari dengan kepercayaan. Jadi Tuhan membangun kepercayaan pada kita dan kita membangun kepercayaan pada Tuhan. Dan itulah akhirnya menjadikan suatu perjanjian. Nah, hari ini kita belajar dari Yakub. Bagaimana Yakub membangun kepercayaannya kepada Tuhan. Sebagai bagian dari janji Yakub bahwa Allah nanti akan menyertai, melindungi dan memberkatinya. Dia akan membangun kepercayaannya. Pertama, trust in the Lord. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan? Pertama adalah percaya dengan segenap hati. Arti daripada segenap hati itu bisa dikatakan penuh atau sungguh-sungguh. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati artinya penuh dan artinya juga sungguh-sungguh. Penuh itu berbicara bagian atau tidak ada satupun bagian yang bisa atau tersisa. Jadi penuh itu adalah full, ya kan? Segenap hati itu bicara tentang penuh. Jadi tidak ada bagian yang tersisa atau space yang tersisa.
Penuh itu berarti percaya, full, tidak sebagian. Saudara-saudara, kita seringkali mudah percaya kepada Tuhan ketika di dalam kondisi yang nyaman. Mungkin kita lebih mudah percaya kepada Tuhan ketika kita dalam kondisi diberkati. Kita mungkin bisa lebih mudah percaya kepada Tuhan di dalam kondisi ketika kita makmur. Tetapi ketika kita dalam kondisi sulit, ketika kita di dalam kondisi terjepit, ketika kita dalam kondisi yang menderita, itu biasanya kita sulit untuk percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan dengan segenap hati, yang artinya penuh adalah kita harus punya kepercayaan yang full, baik di dalam kesulitan maupun di dalam kesukaan. Jadi percaya dengan sepenuhnya atau penuh itu adalah percaya kepada Tuhan bukan hanya saat hidup kita mudah. Tetapi percaya dengan segenap hati atau dengan penuh itu juga berbicara tentang tetap percaya kepada Tuhan walaupun kondisi sulit. Yakub pada waktu Yakub masih di rumah bapaknya, dia kondisinya makmur. Dia bisa makan, dia bisa hidup nyaman, hidup mewah dan lain sebagainya karena Ishak diberkati menjadi keluarga yang kaya. Tetapi ketika dia keluar, dia lari dari kejaran kakaknya, keluar dari rumahnya, maka disitulah mulainya penderitaan dalam kehidupannya, kesulitan dalam kehidupannya. Dan sudah bisa perhatikan, ketika Yakub mengadakan perjanjian pada Tuhan, dia tetap menjadikan Tuhan Allahnya sebagai Tuhan, walaupun di dalam masa-masa sulit atau masa-masa penderitaan. Percaya kepada Tuhan bukan hanya pada saat hidup kita mudah, tetapi percaya kepada Tuhan juga harus kita lakukan ketika kita hidup dalam kesulitan. Masa-masa pandemi ini banyak orang mengalami kesulitan. Dan inilah yang menjadi satu tes bagi kita. Apakah kita tetap percaya Tuhan dengan segenap hati, tetap percaya pada Tuhan dengan sepenuhnya, yaitu di dalam masa-masa sulit ini, kita masih tetap bisa percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, menaruh pengharapan kita pada Tuhan. Bicara dengan kepercayaan yang penuh atau percaya dengan segenap hati, itu juga bicara tentang percaya yang sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara, percaya yang sungguh-sungguh itu berarti percaya dengan all out, dengan segenap kekuatannya. Nah, saudara-saudara, pada hari-hari ini, di masa-masa pandemi ini, kita melihat banyak sekali iman anak-anak Tuhan mulai tumbang satu sama lain. Mereka ketika sudah tidak bisa beribadah di gereja, mereka sulit beribadah di dalam satu gereja dan mereka harus beribadah secara online. Kadang membuat iman orang-orang yang mungkin tergantung pada satu kelompok itu menjadi turun, menjadi lemah. Dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi pada hari-hari ini, kadang membuat iman kita juga lemah. Dengan berita-berita yang kita saksikan bersama-sama, yaitu banyak sekali teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal, kita lihat di dalam medsos kita banyak dipanggil Tuhan. Kadang membuat psikis kita atau kejiwaan kita menjadi lemah dan rapuh. Saudara, percaya dengan sungguh-sungguh dengan segenap kekuatan adalah bagaimana kita menguatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu justru bekerja dengan sempurna. Jadi ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa percaya di dalam kelemahan kita. Mungkin di dalam iman kita yang sedang lemah, atau mungkin psikis kita sedang lemah, atau mungkin hati kita sedang hancur. Kita tetap menaruh percayaan kita pada Tuhan, menguatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan yang bekerja dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada satu contoh bagaimana ketika orang itu dalam kondisi lemah, justru dia menguatkan imannya. Di dalam kitab Injil kita bisa melihat bahwa ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Ketika dia berusaha untuk berobat ke sini ke sana dan dia tidak bisa mendapatkan kesembuhan, maka dia mendengar suatu berita bahwa ada seseorang yang sanggup mengadakan mujizat kesembuhan, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu dia berusaha dengan kelemahan tubuhnya. Karena orang pendarahan itu pasti tubuhnya lemah dan sakit, saudara. Dia berusaha untuk bisa menggapai Yesus. Pada waktu itu Yesus menjadi primadona, menjadi populer. Banyak orang mengikutinya, followernya banyak. Ya, banyak yang mengikutinya bergerombol. Dia tidak bisa menjangkau Yesus.
Karena kenapa? Orang-orang sekelilingnya terlalu banyak yang berdesak-desakan mengikuti Yesus. Sementara dia dengan kondisi tubuh yang lemah, tubuh yang sakit, dia berusaha untuk menggapai dengan segenap kekuatannya untuk bisa bertemu dengan Yesus. Akhirnya ketika dia sulit untuk bertemu dengan Yesus, dia membuat menguatkan kepercayaannya. Dia berkata di dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya saja. Gak perlu ketemu, asal ku jamah saja. Bisa senggol bajunya saja atau jubahnya saja, aku pasti sembuh. Dan dia berusaha merayap di antara injakan kaki orang-orang yang di sekeliling Yesus, yang berusaha yang ada di sekeliling Yesus. Dia berusaha untuk merangkak dan akhirnya dia bisa menggapai jubah Yesus. Dan ketika dia menggapai jubah Yesus, menguatkan iman kepercayaan, ketika aku jamah saja jubahnya aku sembuh, maka dia mengalami kesembuhan. Saudara, percaya dengan sungguh-sungguh berarti percaya dengan segenap kekuatannya. Justru di dalam kelemahan kita harus memperkuat keberanian kita. Saudara, mungkin hari ini saudara yang mengalami sakit, mungkin saudara harus mengalami isolasi mandiri, saudara mungkin sedang berjuang menghadapi COVID-19. Mari jangan lemah iman kita, jangan lemah kepercayaan kita. Kuatkan kepercayaan iman kita pada Tuhan. Ketika kita bisa menjamah Tuhan, menguatkan kepercayaan kita pada Tuhan, maka Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Kuatkan kepercayaan kepada Tuhan, dalam kelemahan kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Itu yang dimaksud dengan percaya dengan segenap hati. Percaya dengan penuh dan percaya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, yang terakhir, trust in the Lord. Percaya pada Tuhan seperti apa? Pertama tadi percaya dengan segenap hati. Yang kedua adalah percaya dengan bersandar kepada Tuhan dan bukan pada pengertian sendiri. Bersandar, percaya dengan Tuhan, dengan bersandar kepada Tuhan bukan pada pengertian kita sendiri. Nah, kata bersandar ini sangat menarik saudara untuk kita bisa pelajari. Saya undang anak saya yaitu Paul Hasian untuk bisa maju ke depan. Kita akan sama-sama melihat bagaimana sih maksud dari kata bersandar. Silakan Sian. Oke. Saya dan Sian adalah, kalau saudara lihat badannya lebih besar Sian ya daripada saya lebih langsing ya. Nah, kata-kata bersandar kalau kita bisa gambarkan adalah seperti ini. Sian dengan badan yang besar sedang menaruh kekuatannya bersandar di dalam badan saya. Pertanyaan adalah di sini ya, bagaimana posisi Sian? Sian ketika dia menyandarkan tubuhnya di bahu saya, maka semua kekuatannya itu ditaruh atau disandarkan pada pundak saya. Dengan demikian saudara, yang mendapatkan beban yang lebih banyak itu siapa? Saya. Ya. Sian bisa lega karena bebannya berkurang karena kenapa? Dia menaruh bebannya di pundak saya, menaruh berat badannya di saya. Sementara saya sudah berat dengan badan saya juga harus menanggung berat bebannya Sian. Ini yang disebut dengan bersandar. Satu sisi Sian lega. Karena kenapa? Bebannya berkurang. Satu sisi saya menjadi bertambah bebannya. Saya bertambah beban yang saya pikul. Karena kenapa? Saya menanggung beban badan saya dan juga beban badannya Sian. Oke, thank you Sian. Jadi ketika kita menaruh sandaran kepada Tuhan, bukan pada pengertian kita, artinya kita menaruh semua beban kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menanggung beban kita. Jadi kata bersandar bukan bersandar pada pengertian kita, tetapi bersandar pada Tuhan. Artinya begini saudara, pengertian kita atau pikiran kita itu ada batasnya. Kemampuan kita menahan beban hidup, menahan beban pikiran, menahan beban persoalan, itu ada batasnya. Tetapi ketika Tuhan bilang, jangan bersandar pada pengertianmu, tetapi bersandar pada Tuhan. Artinya apa? Kita menaruh beban kita yang mungkin sulit dan berat yang kita hadapi kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memikulnya. Karena kenapa? Tuhan masih sanggup. Tuhan masih kuat untuk menanggung semua beban kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, maka engkau akan menerima kelegaan. Artinya kita menaruh beban kita pada Tuhan, maka kita sedang mempercayakan
ya kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita percaya dengan bersandar pada Tuhan bukan dengan pengertian kita sendiri. Saudara-saudara, seringkali kita tuh suka pada sesuatu yang jelas. Ya, kita suka dan selalu bisa percaya kepada sesuatu yang jelas. Kalau ekonomi kita jelas, kita pasti percaya Tuhan memberkati kita. Kalau gaji kita tetap utuh, jelas, itu kita tetap percaya pada Tuhan. Kita mudah percaya. Kalau kesehatan kita sekarang sehat, jelas kita sehat, kita mudah untuk percaya kepada Tuhan. Kalau masa depan kita bisa tahu jelas, kita lebih mudah percaya pada Tuhan. Tetapi kadangkala kita bertemu dengan sesuatu yang mungkin tidak jelas dalam kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini, masa-masa seperti ini, masa pandemi ini, kita tidak menemukan kejelasan. Kita tidak jelas pandemi ini kapan berakhirnya. Kita tidak tahu jelas kapan ekonomi bisa bangkit dari pandemi ini. Kita tidak tahu jelas apakah mungkin kita terlindung, kita tidak terpapar, atau mungkin kita nanti terpapar. Nah, seringkali kita lebih mudah percaya kepada sesuatu hal yang jelas. Kalau saudara sedang jatuh cinta kepada seseorang, ya, orang yang saudara taksir itu memberikan satu konfirmasi, ya aku suka kamu, jelas. Nah, saudara pasti percaya, senang. Tetapi kalau misalkan orang yang saudara sukai, dia belum mendeklar, dia belum menyatakan juga suka pada saudara, saudara tidak jelas, tidak mengetahui dengan jelas bagaimana responnya, saudara mungkin susah untuk apakah ini orang ini suka atau tidak, susah untuk bisa mudah untuk percaya. Jadi seringkali dalam kehidupan kita suka dan percaya pada sesuatu yang jelas, tetapi kenyataan di dalam kehidupan kita sering ketemu dengan sesuatu yang tidak jelas. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak bertemu dengan jelas? Marilah kita percaya pada Tuhan dengan tidak bersandar pada pengertian sendiri. Artinya kita bersandar kepada Tuhan Yesus yang jelas menyertai kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi ketika kita bertemu dengan keadaan kondisi yang tidak jelas, maka kita punya fokus untuk bersandar kepada Yesus yang jelas menyertai kehidupan kita dibanding pengertian kita. Karena kenapa? Yesus yang kita sembah pasti lebih jelas daripada situasi saat ini. Saudara, firman Tuhan mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat artinya tidak jelas. Justru ketika kita percaya menyandarkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan bukan pada pengertian kita sedang menumbuhkan iman kita, kepercayaan kita pada Tuhan. Mudah untuk percaya kepada Tuhan bila keadaan dan situasi jelas. Tetapi untuk tetap percaya kepada Tuhan walaupun keadaan dan situasi tidak jelas, itulah yang disebut dengan iman. Jadi percaya dengan tidak bersandar pada pengertian sendiri, ya, artinya adalah kita menyandarkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang jelas. Yesus adalah Allah ya dan amin, Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang benar. Jadi dia adalah Allah yang jelas. Ketika kita menyandarkan situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak jelas pada Allah yang jelas, maka dia akan memperjelas penyertaannya di dalam kehidupan kita. Tetap percaya kepada Tuhan walaupun keadaan dan situasi tidak jelas, itu yang disebut dengan iman. Jadi bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan dengan tidak bersandar pada pengertian diri sendiri adalah kita tetap menyandarkan kepercayaan kita pada Tuhan yang jelas saat kondisi atau keadaan yang tidak jelas dalam kehidupan kita. Yang dimaksud yang lain daripada tidak bersandar pada pengertian sendiri adalah kita pasti suka pada sesuatu yang pasti. Tadi suka pada sesuatu yang jelas, kita lebih mudah percaya pada sesuatu yang jelas. Kita juga kadang lebih mudah pada sesuatu yang kita anggap pasti. Pengertian itu ada batas kekuatannya. Kemampuan kita, pengertian kita ada batas kekuatannya. Jadi kalau kita bersandar kepada Tuhan, artinya pengertian hikmat kita itu ada batasnya, tetapi pengertian hikmat Tuhan itu tidak ada batasnya. Kepercayaan kepada Tuhan itu menuntut iman. Ya, kepercayaan pada sesuatu yang pasti itu hanya ada dalam pengertian kita. Pengertian itu selalu menuntut kepastian.
Tetapi kepercayaan kepada Tuhan itu menuntut pada iman. Ya kan saudara, kita sekali-kali mengukur segala sesuatu dengan logika. Dengan satu hal yang pasti. Oh ini gak mungkin. Ya kan? Kenapa? Gak masuk akal, gak masuk logika. Dan ketika kita gak masuk akal, gak masuk logika, kita lebih mudah untuk tidak percaya. Tetapi bila kita melihat sesuatu dan masuk akal, kita mudah untuk percaya. Tetapi saudara, pengertian itu ada batasnya. Pengertian itu selalu menuntut kepastian. Tetapi ada kalanya saudara, kita bertemu dengan sesuatu yang tidak pasti. Seperti kondisi-kondisi ini sesuatu yang tidak pasti. Maka yang diperlukan adalah bagaimana kita tidak bersandar pada pengertian kita, tetapi bersandar kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan itu menuntut iman. Ya, pengertian menuntut kepastian, tetapi kepercayaan kepada Tuhan itu menuntut pada iman. Dan inilah yang dimaksud dengan kita tidak bersandar pada pengertian sendiri, tetapi bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, untuk kita trust in the Lord, untuk percaya kepada Tuhan. 2 poin ini yang harus kita belajar bersama-sama. Percaya Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Saudara-saudara, saya bisa merangkum di dalam satu ayat di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara dikasih Tuhan Yesus, pada hari ini kita sedang membangun perjanjian kita pada Tuhan. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan percaya pada kita. Hari ini kita sudah belajar satu poin, bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Suatu hubungan, satu perjanjian itu didasari dari kepercayaan. Bagaimana kita bisa percaya pada Tuhan? Membangun kepercayaan kita pada Tuhan. Pertama, percaya dengan segenap hati. Percaya dengan penuh. Ya. Percaya dengan penuh dan dengan sungguh-sungguh. Penuh ketika dalam kondisi mudah kita percaya, dalam kondisi sulit kita tetap percaya pada Tuhan. Percaya dengan sungguh-sungguh artinya kita percaya dengan segenap kekuatan kita. Ketika kondisi kita lagi lemah, ketika kita lagi sakit, kita menaruh kepercayaan kita pada Tuhan. Menguatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja. Di dalam kelemahan kita, Tuhan memberikan atau menaruh kuasanya bekerja dengan sempurna di firman kita. Yang kedua, untuk kita percaya dengan segenap hati kita dan juga jangan bersandar pada pengertian kita. Artinya, saudara, kita tidak menaruh pengertian kita sebagai satu sandaran dalam kehidupan kepercayaan kita pada Tuhan. Ada kalanya kita suka pada sesuatu yang jelas, tetapi ada kalanya kita berhadapan dengan situasi yang tidak jelas. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak jelas, kuatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang kita sandarkan adalah Allah yang jelas dalam kehidupan kita. Kita menemukan sesuatu yang tidak pasti, maka kita harus kuat iman kita. Pengertian kita menuntut pada kepastian, tetapi kepercayaan kita pada Tuhan menuntut pada iman. Sesuatu yang tidak kita lihat, yang tidak pasti, tetapi kita taruh percaya pada Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan pada kita. Trust in the Lord. Taruh kepercayaan kita pada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertian kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami boleh dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan di dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada bulan-bulan ini kami belajar untuk kepercayaan pada Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati kami. Kami boleh belajar percaya Tuhan dengan penuh. Tidak ada orang sedikit pun yang tidak terisi oleh kepercayaan kami pada Tuhan. Bila kami boleh belajar percaya penuh kepada Tuhan, apapun kondisi yang kami alami, kami dalam kondisi mudah, kami dalam kondisi makmur, kami dalam kondisi diberkati, kami menaruh kepercayaan pada Tuhan. Dan meskipun kami dalam kondisi yang sulit, ketika kami mungkin dalam kondisi yang tidak pasti, biarlah kami tetap menaruh kepercayaan kami pada Tuhan. Kami juga belajar untuk boleh bicara dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Ketika kami menghadapi situasi yang terjadi dalam depan kami, mungkin hari-hari ini membuat kami lemah. Mungkin fisik kami sekarang saat ini sedang turun karena kami mungkin lagi isoman. Kami sedang berhadapan dengan COVID-19. Biarlah kami memperkuat kepercayaan kami pada Tuhan. Dengan kami boleh menguatkan kepercayaan kami pada Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Maka kami percaya justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna dalam kehidupan kami. Ajar kami juga Tuhan tidak hanya bersandar pada percaya kami pada Tuhan, tidak bersandar pada pengertian kami, tapi kami bersandar kepada Tuhan.
Ampuni selama ini mungkin kami cuma bisa percaya ketika suatu hal yang pasti dan jelas dalam kehidupan kami. Biarlah dalam menghadapi suatu situasi yang tidak pasti dan tidak jelas dalam kehidupan kami menaruh kepercayaan kami pada Tuhan. Pengertian kami selalu menuntut pada suatu kepastian. Pengertian kami selalu menuntut pada suatu kejelasan. Tetapi kepercayaan kepada kami selalu menuntut pada iman kami. Sesuatu yang mungkin tidak kami pikirkan, tidak kami lihat, dan tidak kami dengar. Biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan yang sudah pasti menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu termater dalam kehidupan kami, dan kami belajar menjadi pelaku firman Tuhan untuk menaruh kepercayaan kami pada Tuhan. Trust in the Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita untuk kita menerima tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur dan terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau memberikan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai ganti dosa kami. Biarlah pada hari ini ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur yang kami makan dan minum ini, biarlah kami boleh sama-sama menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Dan ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami boleh sama-sama diberkati. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, biarlah kami boleh dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara dikasih Tuhan Yesus, kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan Yesus, yaitu bahwa malam pada waktu Dia diserahkan, Ia mengambil roti, lalu Ia mengucap syukur atasnya dan Ia memecah-mecahkannya. Setelah Dia berkata, inilah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh-Mu yang terpecah-pecahkan untuk menggantikan setiap dosa kami. Ketika kami menerima tubuh-Mu, maka kami menerima pengampunan daripada-Mu Tuhan. Mari kita akan tinggi cawan di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab ketika kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia, naikkan ucapan syukur-Mu padanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita merasakan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Biarlah kita menikmati kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Di masa-masa ini, biarlah kasih Tuhan menjamah kita, mengangkat setiap ketakutan kita, kekhawatiran kita. Mari kita katakan bersama-sama, mengalir kuasa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan dan katakan, mengalir kuasa dari tempat tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Welcome home, selamat datang bagi saudara-saudara yang bergabung bersama-sama di dalam ibadah online pada hari ini. Kami percaya saudara-saudara bersama-sama diberkati melalui ibadah pada hari ini. Kita percaya ketika kita beribadah pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh walaupun dalam kondisi online, dan kita menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita percaya bahwa hidup kita diberkati Tuhan. GBI Rising Star Community adalah gereja bagi orang-orang yang tak bergereja, Church for the Unjust People. Kami punya nilai no judgment, no discrimination. Tidak ada penghakiman, tidak ada pembedaan di tempat ini. Everyone is precious, everyone is welcome. Semua orang berharga di hadapan Tuhan dan semua orang boleh datang kepada Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi ini, mari kita tetap meningkatkan iman dan pengharapan kita pada Tuhan, dan kita dengan disiplin tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghindari sesuatu hal yang tidak penting yang tidak perlu kita lakukan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan terus beribadah secara online di dalam masa-masa PPKM ini, dan minggu depan kita akan bertemu kembali dalam ibadah online yang berikutnya. Saya mengundang kita semua untuk tetap bisa menaruh kepercayaan kita pada Tuhan, iman kita pada Tuhan di dalam ibadah bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus, GBI Rising Star Community tidak pernah mengedarkan kantong persembahan. Bagi saudara yang rindu untuk mendukung persembahan dengan memberikan persembahan untuk gereja, saudara bisa mengisi di dalam amplop persembahan yang sudah diberikan gereja, atau saudara bisa mentransfer di nomor yang ada di gereja, ataupun saudara bisa scan QR berikut ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan sehingga kami boleh mengikuti ibadah bersama-sama dengan keluarga kami secara online. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat segala pujian penyembahan yang kami boleh naikkan. Kiranya Tuhan memberkati pujian penyembahan kami, sehingga Tuhan berkenan atas pujian penyembahan kami. Kami juga mengucap syukur buat firman Tuhan yang menguatkan kami. Ajarkan kami untuk kami boleh menaruh kepercayaan kami pada Tuhan, dan kami boleh percaya dengan segenap hati kami dan tidak bersandar pada pengertian kami sendiri. Dan disitulah ketika kami percaya pada Tuhan, maka kami akan melihat penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami ucap syukur buat setiap rekan-rekan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, baik tim musik, worship leader, dan kami semua di tim media, multimedia. Tuhan memberkati kami semua. Kami percaya talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami ketika kami persembahkan di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan melipat kali gandakan talenta dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur kiranya juga Tuhan menerima persembahan kami, biarlah persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, biarlah kami terus menguatkan iman kepercayaan kami pada Tuhan. Kami boleh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami dan tidak bersandar pada pengertian kami. Tuhan kiranya memberkati kami, Tuhan memberkati dalam kehidupan keluarga kami, Tuhan memberkati dalam kehidupan rumah tangga kami, Tuhan memberkati anak-anak kami, Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan di dalam hari-hari ini.
Biarlah Tuhan menjadikan berhasil apapun yang kami kerjakan. Kami juga berdoa buat kami yang bekerja, Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan kami. Kami yang berusaha, Tuhan memberkati dalam setiap usaha kami. Kami yang sekolah, kami yang menempuh pendidikan, Tuhan memberkati dalam pendidikan dan sekolah kami. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui segenap kehidupan kami. Kami juga berdoa mungkin hari-hari ini kami kehilangan pekerjaan. Dan mungkin hari-hari ini kami sedang membangun suatu usaha. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami boleh menemukan pekerjaan yang sesuai kehendak Tuhan. Maupun usaha kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa buat kesehatan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari setiap sakit penyakit. Jauhkan dari COVID-19. Biarlah dengan tubuh yang sehat kami tetap boleh berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami tidak lupa berdoa buat rekan-rekan kami yang saat ini sedang sakit. Mungkin hari-hari ini bertarung menghadapi COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus menyembuhkan kami. Bilur-Mu cukup untuk menyembuhkan kami. Kuatkan hati kami, kuatkan iman kami pada Tuhan. Karena kami percaya di tengah-tengah kelemahan kami, ketika kami menaruh iman kami, kepercayaan kami pada Tuhan, Tuhan yang akan bekerja dengan kuasa-Mu dengan sempurna di dalam kehidupan kami. Mungkin hari-hari ini kami mengalami satu kesulitan, persoalan, pergumulan hidup, masalah ekonomi, masalah hubungan di dalam keluarga, masalah yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menguatkan iman kami. Tuhan kiranya menguatkan kepercayaan kami pada Tuhan. Kami boleh menaruhkan sandaran kami kepada Tuhan dan bukan pada pengertian kami. Ketika kami menaruh kepercayaan kami pada Tuhan, maka kami akan lihat Tuhan sendiri akan menolong kehidupan kami. Setiap masalah, persoalan, pergumulan kehidupan kami tidak pernah melampaui kekuatan kami. Justru ketika kami melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami akan melihat Tuhan akan membuka jalan untuk setiap masalah persoalan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh muncul menjadi seorang pemenang. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Tuhan memberkati setiap kami semua dan kami berdoa buat bangsa Indonesia. Pulihkan bangsa ini dari pandemi COVID-19. Pulihkan ekonomi bangsa ini Tuhan, supaya kami boleh tetap survive kembali. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya melalui masa-masa sulit ini Tuhan, kemurahan Tuhan mengalir atas bangsa kami, memberkati bangsa kami, memberkati pemerintahan kami, memberkati usaha pemerintah di dalam vaksinasi. Tuhan memberkati sehingga bangsa ini akan menjadi bangsa yang pulih, terhindar dari pandemi COVID-19 dan mulai bangkit kembali. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa buat GB Rising Star Community. Tuhan berkati setiap pelayanan di GB Rising Star Community supaya kami boleh menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kami. Apapun pelayanan, baik pelayanan offline maupun pelayanan online, dan Tuhan memberkati kami supaya hidupan kami boleh menjadi bintang-bintang yang menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami pada orang-orang sekeliling kami, sehingga mereka boleh melihat kasih Tuhan terpancar dalam kehidupan kami dan memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kiranya kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini dan turunkan siap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Baik saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, angkatlah tangan-Mu dan kembali dalam aktivitas-Mu dengan membahas setiap berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi kau damai sejahtera. Bila kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.